Halo guys, kembali lagi bersama admin di sini. Kali ini admin juga bacain The Lord of Mysterious. Kalian mencoba yang terbaik untuk menjadi dirinya yang biasa ketika dia bertanya dengan minat yang tulus. Kemampuan apa yang dimiliki pelihat? Pertanyaan tidak akurat. Pertanyaan seharusnya kemampuan apa yang diberikan oleh meminum ramuan peramal. Dan Smith menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Pupil abu-abu dan wajah berpaling dari bulan saat wajahnya bersembunyi di balik bayang-bayang. Ada banyak hal terlibat: romansi, kentomansi, pendulum spiritual, dan scrying. Tentu saja bukan berarti meminum ramuan tersebut akan langsung membuatmu memahami semuanya. Ramuan tersebut hanya membekalimu dengan kualifikasi dan kemampuan untuk mempelajarinya, karena mereka tidak memiliki sarana langsung untuk melawan musuh. Kalian mungkin bisa membayangkan bahwa menyiapkan ritual sihir membutuhkan banyak persiapan. Itu tidak cocok untuk bertempur. Oleh karena itu, dalam hal pengetahuan mistisme, seorang peramal akan lebih terpelajar dan profesional daripada mystery prayer. Seperti itu sesuai dengan kebutuhanku juga, namun kurangnya sarana untuk menghadapi musuh secara langsung merupakan sebuah dilema. Terlebih lagi, gereja Evernight sepertinya tidak memiliki urutan berikutnya. Katedral suci kemungkinan mengacu pada markas besar Katedral Ketenangan. Sarana yang tersedia bagi Beyonders urutan rendah untuk melawan musuh-musuh mereka mungkin tidak sebanding dengan senjata api. Kalian berpikir keras sambil memutar otak. Dia terus bolak-balik antara Mystery Prayer dan Sears. Dia tidak lagi mempertimbangkan mayat kolektor. Dan Smith tersenyum saat melihat ini. Kau tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan. Katakan padaku jawabanmu Senin pagi. Terlepas dari pilihanmu pada urutan atau melepaskan kesempatan ini, tak satupun dari kami dari Nighthawk yang memiliki pemikiran lain mengenai masalah ini. Tenanglah dan tanyakan pada hatimu. Karena itu dia melepas topinya dan memukuk sedikit. Dia perlahan berjalan melewati Glenn dan menuju tangga. Glenn tidak mengucapkan sepatah kata pun dan tidak segera menjawab. Dia diam-diam memungkuk dan memperhatikan dan pergi. Meskipun sebelum dia terus-menerus berharap untuk menjadi Beyonders, dia dihadapkan pada dilema ketika ada kesempatan urutan berikutnya yang hilang. Beyonders yang memiliki risiko kehilangan kendali, kredibilitas buku harian Caesar Russell, dan gumam ilusi yang dapat membuat orang menjadi gila, semuanya bercampur dan membentuk parit yang menghalangi kemajuannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan meneruskan lari. Tidak peduli betapa buruknya hal itu tidak bisa lebih buruk daripada membuat seorang siswa sekolah menengah berusia 18 tahun memutuskan karir masa depannya. Glenn tertawa kecil mengumpulkan pikiran yang tersebar. Dia membuka pintu dengan lembut dan berbaring kembali di tempat tidur. Dia berbaring di sana dengan mata terbuka, diam-diam memandangi bagian bawah ranjang atas yang diwarnai dengan warna merah samar bulan. Seorang pemabuk terhuyung-huyung keluar jendela ketika sebuah kereta melaju di jalan yang kosong. Suara-suara ini tidak merusak ketenangan malam, melainkan malah membuatnya semakin gelap dan jauh. Emosi Glenn menjadi tenang ketika dia mengingat masa lalunya di bumi. Dia teringat betapa ia suka berolahraga, ayahnya yang selalu berbicara lantang, ibunya yang senang menyibukkan diri meski mengidap penyakit kronis, teman-temannya yang tumbuh bersamanya, mulai dari olahraga seperti sepak bola dan bola basket hingga permainan dan mahjong. Seperti orang yang gagal diakui, ini seperti sungai yang sunyi, tidak memiliki banyak riak atau perasaan sentimental yang mendalam, tapi diam-diam menggelamkan hatinya. Mungkin seseorang hanya belajar menghargai sesuatu setelah kehilangan. Ketika warna merah tua itu surut dan langit berubah menjadi kuning kemasan karena cahaya bola api itu, Glenn telah menentukan pilihannya. Dia turun dari tempat tidur dan menuju kamar mandi umum untuk mencuci muka agar bisa bangun. Kemudian dia membawa uang kertas 1 soli ke Nyonya Wendy untuk membeli 8 pon roti gandum hitam dengan 9 pence untuk mengisi kembali makanan pokok yang dikonsumsi malam sebelumnya.